Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum, Ustadz bertanya, bagaimana hukum umroh dan haji bagi wanita yang haid dan sekaligus tawaf wadanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu masalah wanita yang haid dalam haji umroh itu ada dua gambaran. Yang pertama, bagaimana orang yang dia ini sejak mau ihram kondisi memang sudah haid. Yang kedua, orang yang ketika ihram dia normal tidak haid, lah di tengah perjalanan sebelum tawaf dia ini haid. Maka ini akan saya uraikan satu persatu. Yang pertama, orang yang dia ini memang sejak awal ihram kondisi sudah haid. Maka perlu diketahui bahwasanya di antara suci dari haid ini bukan merupakan syarat sahnya ihram, bukan. Jadi orang itu ketika ihram tidak disyaratkan harus suci dari haid. Juga tidak disyaratkan harus suci dari hadas kecil, hadas besar, enggak. Orang yang kondisi hadas itu sah saja ihramnya, ihram haji, ihram umroh, boleh-boleh. Orang yang kondisi haid pun dia sah baik ihram haji maupun ihram umroh. Maka dari itu kalau ada orang kondisi haid, maka kalau memang jadwalnya ini sudah waktunya ihram, rombongannya, jamaahnya memang hari itu ihram, ya silahkan dia ikut ihram. Ini baik ihram umroh, ihram haji, sama saja, nggak ada masalah. Cuma yang jelas dia tidak boleh masuk masjid miqat, nggak boleh. Orang haid itu nggak boleh sholat, haram, dosa malah. Juga nggak boleh wudhu. Nggak boleh wudhu, wudhunya tidak sah. Bahkan sebagian ulama mengatakan berdosa dia berwudhu orang haid ini. Maka di saat melewati miqat, ya sudah, orang-orang itu yang lain jamaahnya pada ke masjid, wudhu, sholat 2 rakaat, sholat ihram. Lah dia cukup mungkin di toilet, bersihkan, dia tidak boleh wudhu, nggak boleh sholat, kemudian naik ke bis. Lah di saat ihram dia ikut ihram. Lah nanti ketika sampai di Mekah, maka ini ada 2 perjalanan, haji sama umroh. Untuk haji, maka ini karena haji ini biasanya perjalanan itu panjang, dia untuk tawafnya, lah haji ini kan macam-macam kan. Pertama ada haji haji tamattu umpamanya. Dari miqat ini haji tamattu, yaitu umroh dulu. Dia umroh dulu. Karena haji ini waktunya panjang, biasanya di Mekah tuh panjang, 30 hari, 25 hari kalau haji plus. Bahkan kalau haji reguler atau backpacker tuh sampai 40 hari kan. Ini waktu dia di Mekah itu panjang banget. Maka apa kewajiban dia saat tiba di Mekah? Dia tidak boleh tawaf. Karena di antara syarat tawaf itu harus suci dari hadas. Hadas kecil, hadas besar. Jadi apa yang dia buat di Mekah, dia tunggu sampai dia suci dari haid. Jadi dia sampai di Mekah kondisi ihram terus, wajib meninggalkan larangan-larangan ihram sampai dia suci. Ya mungkin 5-6 hari ditunggu.
Lah, selama menunggu ini apa yang dia buat? Dia kan tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Dia hanya boleh di halaman Masjidil Haram. Yang boleh masuk itu cuma di tempat sa'i. Karena itu pemerintah Saudi ini secara terang-terangan menyatakan bahwa tempat sa'i itu bukan masjid. Dan tempat sa'i itu termasuk tempat yang doa-doa dikabulkan. Jadi kalau dia mau buat amalan, doa, bisa dibuat di halaman masjid atau di tempat sa'i. Karena tempat sa'i itu yang penting bisa di lantai 2 atau apa, jangan lantai pertama, itu ganggu orang sa'i gitu. Maka disitulah dia buat doa. Di antara doanya kan, ya Allah, supaya segera kasih mampet ini haidnya kan gitu kan. Nah, dan nanti kalau sudah mampet, dia mandi besar, kemudian baru tawaf 7 kali, sa'i 7 kali cukur. Jadi ini yang dibuat oleh orang yang umroh untuk haji tamattu kan gitu kan. Lah begitu pula kalau dia ini haji ifrad atau qiran umpamanya, dari miqat langsung haji sama sampai ke Mekah, maka dia tunggu sampai suci baru tawaf baru sa'i. Jadi amalan-amalan haji itu sama kayak wukuf juga yang lain itu tidak disyaratkan orang dalam kondisi suci gitu. Ihram, wukuf tidak disyaratkan. Sa'i begitu pula tidak disyaratkan dia suci. Cuma kan sa'i itu harus selepas tawaf. Syaratnya kan itu. Sedangkan tawaf itu harus kondisi suci. Jadi ini orang yang haid perjalanan haji maka arahannya semacam itu. Lah apabila ada orang itu mamanya nggak sabaran, dia kondisi haid itu mamanya 5-6 hari di Mekah kondisi haid itu nggak sabar. Lah anehnya wong dia itu nggak ada aktivitas. So dia ini haid masuk masjid ya nggak boleh, sholat ya nggak boleh kan gitu kan. Dan wanita ini kan larangan-larangan ihram tidak seketat laki-laki. Dia ini bebas pakai baju. Kalau mamanya badannya bau ya udah mandi, yang penting tidak pakai parfum. Jadi longgar. Apa alasan yang menjadikan dia nggak sabar gitu loh. Ini harus dipahamkan betul bagi kaum wanita begitu. Lah cuma kan orang itu tipenya beda-beda. Ada orang tuh sudah dikasih masukan, dikasih arahan, ya tetap seperti itu. Seperti itu. Terus bagaimana? Ya kita ambil pendapat yang paling ringan, tapi ini ya di luar mazhab Syafi'i begitu. Jadi dia mamanya nggak sabar nunggu 4-5 hari dalam kondisi haid. Nah, dalam kondisi ihram itu nggak sabar, ya sudah. Maka dia pakai pembalut ke kamar mandi, istinja, bersihkan itu darahnya, segera pakai pembalut. Sebelum pakai pembalut disumbat pakai kapas. Lah kemudian terus apa itu? Dia boleh wudhu ya ndak boleh, kan orang haid kan ndak boleh wudhu, ya sudah. Yang penting rapat, dia masuk Masjidil Haram, tawaf, sa'i, cukur, tahallul. Ini ikut mazhab Hambali. Jadi ikut mazhab Hambali. Cuma tidak selesai di situ. Ada kewajiban lain yang harus dia tanggung. Kalau ikut mazhab ini, dia harus menyembelih seekor kambing. Jadi konsekuensinya, dia dalam kondisi haid, ini boleh tawaf selepas memakai pembalut, bersih, aman gitu. Tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, cukur, tahallul. Lah, tetapi ada kafarat atau damnya, yaitu harus menyembelih seekor kambing yang cukup untuk kurban. Lah begitu pula orang yang perjalanan ke Mekah itu, apa itu sekedar umroh. Nah, sama sebetulnya seperti tadi arahannya. Kalau dia ini kondisi apa itu ketika ihram sudah haid, silakan tetap ihram umroh. Nah nanti di Mekah kan ada yang 4 hari, ada yang 6 hari. Kalau memang diyakini itu sudah suci, ada harapan suci atau disangka kuat ada suci sebelum pulang, maka wajib dia tunggu.
wajib dia tunggu. Ini arahnya sama. Nah kalau sudah dia tunggu ternyata sudah mau pulang belum suci. Ya seperti tadi. Pakai pembalut, tawaf, sa'i, cukur, kemudian wajib bayar nyembelih seekor kambing yang cukup untuk kurban. Nah bagi orang yang tidak sabaran, ya sama seperti tadi. Jadi tidak sampai di Mekah, maka langsung boleh ikut madhab Hambali dengan ketentuan tadi. Ini aturan untuk orang yang memang sejak ikhram kondisi haid. Lah adapun orang yang dia ini ketika ikhram suci, ketika ikhram itu suci, lah kemudian terus sampai di Mekah atau di perjalanan ke Mekah sebelum dia tawaf, lah tiba-tiba haid, ini terus bagaimana? Maka ini ada dua solusi yang dibuat, yang diajarkan oleh para ulama itu. Jadi ketika ikhram itu, setiap ikhram entah umroh atau haji, biasanya mutawif mengajarkan labbaik Allahumma umratan nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik Allahumma fa in habasani habisun fa mahilli haitsu habastani. Jadi ini ada satu syarat yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang wanita sahabat, seorang wanita sahabiyah yang dia ini sakit, kemudian diajarkan ikhram bersyarat ketika haji wada. Lah apa maksud ikhram bersyarat? Maksudnya, ya Allah saya niat haji, ya Allah saya niat umroh. Nanti kalau di tengah jalan ada penghalang yang menghalangi saya untuk melanjutkan menyempurnakan ibadah haji atau umroh, maka disitulah saya boleh tahallul. Nah, maka orang yang ketika haji atau umroh, ketika ikhram haji atau umroh, dia ditambahkan itu fa in habasani habisun fa mahilli haitsu habastani, maka nanti di jalan ternyata dia sakit, jatuh sakit, demam, nggak bisa melanjutkan, boleh dia tahallul dengan mencukur rambut. Jadi langsung tahallul, mencukur rambut sesuai yang dia syaratkan, dan tidak ada dam, tidak ada kewajiban menyembelih kambing, nggak ada. Begitu pula ternyata dia sampai di Mekah sebelum tawaf tiba-tiba haid, maka boleh ikut apa yang dia syaratkan, sehingga akhirnya dalam perjalanan ini dia tidak bisa umrohnya nggak sempurna karena dia haid di Mekah dan diyakini nanti sampai jatuh waktu perpulangan dia belum suci dari haidnya. Tapi seumpama ini solusi pertama. Jadi solusi pertama dia pakai syarat ketika ikhram, dan nanti ketika di perjalanan haid sebelum tawaf dia bisa tahallul, mencukur minimal 3 helai rambut, dan dia keluar dari umrohnya, tidak ada dam. Nah solusi kedua seperti yang kondisi pertama tadi, yaitu orang yang ihram kondisi sudah haid sejak ikhram. Jadi dilanjutkan perjalanannya, kemudian ikut madhab Hambali. Kalau madhab Hanafi agak berat. Madhab Hambali di mana dia ini tetap tawaf, sa'i, kondisi haid, lah cukur, kemudian wajib bayar dam. Jadi ini masalah agak rumit dan agak rumit, dan juga masalah yang sering terjadi di dalam jamaah haji, jamaah umroh. Dan terkadang para mutawif ini kalau nggak belajar di pondok pesantren atau mendalami masalah ini juga nggak bisa memberikan solusi begitu. Maka ini saya kira 2 solusi itu sudah cukup untuk memberikan jawaban kepada para jamaah haji, jamaah umroh yang haid, baik haidnya sejak awal ikhram atau haidnya itu di pertengahan ihram dan sebelum tawaf. Adapun kalau dia ini usai tawaf di tengah-tengah sa'i haid, nggak ada masalah, lanjut. Karena sa'i itu tidak disyaratkan harus suci, dan tempat sa'i juga tadi saya katakan bukan masjid, lanjut sa'i, kemudian terus
cukur tahallul. Kemudian pertanyaan kedua mengenai orang yang waktu tawaf wada, jadi ini jadwal kepulangan sudah datang dan dia harus tawaf wada tetapi kondisi haid. Jadi tawaf wada itu tidak diwajibkan kepada wanita yang sedang haid. Jadi seumpama ada wanita itu haid, laksanakan jadwal kepulangan dan jamaah dia ini harus tawaf wada sekarang, maka dia tidak wajib tawaf wada, gugur dari dia dan juga tidak wajib bayar. Dan wallahu a'lam.